Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Yarsito Zulfa dengan NIM 19059127 dan rekan saya Windra Aguslandra dengan NIM 19059117. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi berikut, yaitu manajemen risiko pada pasar uang dan pasar modal. Yang dosen pengampunya adalah Ibu Megawati SMM. Baiklah, yang pertama yaitu karakteristik pasar uang. Karakteristik pasar uang ini ada 5. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua yaitu mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mendefisit. Yang ketiga yaitu transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai overnight sampai dengan jangka jatuh tempo 1 tahun. Yang kelima, itu pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik pasar modal. Ada 5. Yang pertama itu dari sudut pandang para pemakai dana. Terdapat berbagai pihak terlibat dalam kegiatan pasar modal. Dengan adanya dana yang tersedia bagi pihak pasar modal, pihak yang membutuhkannya. Maka berbagai instrumen menjembatani antara mereka yang membutuhkan dana dengan para penanam modal atau investor. Yang kedua yaitu dari sudut pandang jenis instrumen yang ditawarkan melalui pasar modal, yakni apakah instrumen merupakan utang jangka panjang menengah atau jangka atau instrumen modal perusahaan atau equity. Yang ketiga yaitu dari sudut jatuh temponya instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah dana-dana jangka menengah dan jangka panjang, sedangkan surat-surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun diperdagangkan dalam pasar uang atau pasar dana-dana jangka pendek. Yang keempat itu dari sudut pandang tingkat sentralisasi. Ruang lingkup suatu pasar modal ternyata mencakup permasalahan yang cukup luas dan terbesar. Yang kelima dari sudut pandang transaksinya. Suatu transaksi pasar modal yang dilakukan oleh para pemodal dan pemakai dana terjadi dalam satu pasar yang sifatnya terbuka atau open market dan tidak langsung. Yang B yaitu risiko yang terdapat pada pasar uang dan pasar modal. Yang pertama adalah risiko pada pasar uang. Satu, risiko pasar atau interest rate risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai surat berharga yang menyebabkan capital loss. Yang kedua, risiko reinvestment. Risiko yang terjadi karena bunga reinvestasi tidak sesuai dengan prediksi hingga menimbulkan kerugian. Yang ketiga itu risiko gagal bayar atau default risk atau credit risk, yaitu risiko yang terjadi karena ketidakmampuan debitur membayar kewajibannya sesuai perjanjian. Yang keempat yaitu risiko inflasi atau risiko daya beli atau purchasing power rates, yaitu risiko yang disebabkan oleh lebih tingginya tingkat inflasi dibandingkan bunga yang dikenakan kreditur terhadap debitur. Yang kelima yaitu risiko valuta, yaitu risiko yang terjadi akibat perubahan nilai mata uang. Yang keenam risiko politik, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan perundang-undangan. Yang ketujuh marketability atau liquidity risk, yaitu kesulitan mencairkan dana yang terjadi karena instrumen investasi yang dimiliki untuk dijual sebelum jatuh temponya. Selanjutnya risiko pada pasar modal. Yang pertama risiko capital loss adalah kondisi saat Anda hanya berhasil menjual saham dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan ketika membelinya. Tentu saja ini berarti Anda kehilangan jumlah modal akibat penjualan tersebut. Yang kedua risiko likuiditas. Di pasar modal ada kemungkinan risiko likuiditas yang bisa mengancam para investor yang menitipkan dananya di lembar saham perusahaan. Risiko likuiditas membuat Anda akan kesulitan menjual saham Anda di waktu yang diinginkan. Biasanya,
Ini terjadi karena perusahaan saham tersebut mulai tidak mendapat kepercayaan publik atau ada prediksi nilai sahamnya semakin rendah dan tidak akan berkembang. Ketiga itu kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi saat perusahaan tempat Anda menanam modal tiba-tiba tidak dapat melanjutkan usahanya karena dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Dalam situasi seperti ini, Anda tidak dapat memperoleh keuntungan lagi, dan investasi yang Anda tanamkan bisa saja hilang. Upaya penanggulangan risiko pada pasar uang dan pasar modal. Dalam menghadapi risiko pada pasar uang dan pasar modal, ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Pertama, itu sebagai contoh risiko reinvestment, perusahaan harus benar-benar memahami apa itu reinvest serta bagaimana caranya agar bisa mengatur atau mengelola risiko investasi ini. Selanjutnya, gunakanlah uang dingin. Maksudnya dalam investasi tidak selamanya menghasilkan profit karena setiap hari berfluktuasi. Ketiga, mulai investasi dengan dana sedikit untuk memahami bagaimana strategi yang tepat dalam berinvestasi itu tidak cukup dengan hanya belajar dari monitor atau buku. Tidak perlu diminta untuk memahami secara langsung seperti apa pengalaman dirasakan. Selanjutnya, seperti menghadapi fluktuasi pasar, masyarakat tidak perlu panik dan langsung mencairkan investasinya sebab dari nilai uang akan naik atau turun secara cepat. Nah, yang terpenting kita harus menyesuaikan pilihan produk keuangan yang tepat, investasi, dan profit risiko masing-masing. Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.